Aku harus mempersiapkan diri untuk jadi seseorang yang diakui banyak orang dan menjadi Hokage yang hebat. Tidak ada cara mudah untuk mewujudkannya. Aku tidak main-main. Aku tidak akan melarikan diri. Akan kuhadapi. Tidak peduli meski harus jamin seumur hidup. Tidak masalah. Aku tetap ingin menjadi Hokage. Aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Karena itu, jalan ninjaku. Bagi kaum milenial, penggalan kata-kata di video pembuka tadi tentu tidak asing lagi di telinga. Ya, itulah kata-kata yang paling sering diucapkan oleh Naruto, tokoh kartun yang berasal dari Jepang yang banyak digandrungi oleh anak-anak yang kini beranjak dewasa menjadi kaum milenial. Menurut Wikipedia, sebenarnya komik serial Naruto pertama kali dirilis pada tahun 1999. Kemudian, serial anime Naruto sudah mulai ditayangkan di televisi pada tahun 2007. Dengan banyaknya penggemar Naruto, maka anime Naruto kembali ditayangkan oleh televisi swasta Indonesia di tahun 2022. Hal inilah yang membuat anime Naruto kembali menjadi idola di kalangan milenial maupun generasi Z. Tak heran jika istilah "Jalan Ninjaku" kemudian menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial hingga generasi Z di Indonesia. Tak terkecuali dengan anak-anak dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang juga dikenal sebagai fans garis keras Naruto. Di film tersebut, Naruto digambarkan sebagai sosok shinobu, ninja, yang hiperaktif, periang, dan ambisius yang ingin mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan gelar pemimpin dan ninja terkuat di desa Konoha. Entah kebetulan atau tidak, alur cerita di film kartun Naruto tersebut juga kerap dimirip-miripi dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Tak heran, jika di media sosial banyak netizen yang mengganti nama Indonesia menjadi Desa Konoha untuk menyindir sesuatu yang terkait dengan pemerintah. Bahkan banyak yang percaya jika anime Naruto terinspirasi atau bahkan ramalan tentang Indonesia karena saking miripnya. Salah satu alasan kenapa Indonesia disebut negara Konoha adalah karena kesamaan dalam sisi pemimpin negaranya. Dalam serial Naruto, Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut Hokage, pemimpin Konoha. Hal itu pun kemudian dikaitkan dengan beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, disebut mirip dengan Hokage pertama Konoha yaitu Hashirama. Kedua sama-sama pendiri negara dan memiliki sifat yang tegas. Kemudian Soeharto, sebagai presiden kedua, dinilai memiliki kemiripan dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha. Hal ini karena keduanya telah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara. Selain itu, Indonesia dan Konoha sama-sama pernah dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka adalah B.J. Habibie dan Hiruzen Sarutobi. Sementara itu, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki kesamaan dengan Minato Namikaze karena melepaskan jabatannya demi menjaga perdamaian negara masing-masing. Kemiripan Indonesia dan Konoha selanjutnya ada pada presiden kelima. Seperti diketahui, Megawati Soekarno Putri merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sedangkan, Hokage kelima Konoha adalah Tsunade yang merupakan cucu Hokage pertama, Hashirama Senju. Selain itu, keduanya juga sama-sama presiden pertama perempuan di wilayahnya sendiri. Tak hanya itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki kemiripan dengan Kakashi Hatake sebagai pemimpin ke-6 Konoha. Pasalnya, keduanya sama-sama berasal dari lingkungan militer. Sedangkan, untuk Presiden Joko Widodo dianggap memiliki kesamaan dengan Naruto Uzumaki karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian di negara lain. Selain jumlah pemimpin dan beberapa latar belakang yang sama, cara mereka mengelola dan mempertahankan negara pun memiliki sedikit kesamaan. Terutama pada pemerintahan pemimpin ketujuh. Hal ini terlihat dari para pemimpin yang berdamai dengan lawannya. Mereka bahkan mempercayakan bidang keamanan negara untuk dipimpin oleh orang yang pernah menjadi lawannya. Di Indonesia Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto, yang sebelumnya rival di pemilu, sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan di negara Konoha, Naruto mempercayakan Sasuke, rivalnya saat menjadi ninja, sebagai kepala keamanan di Konoha. Kembali ke istilah, Jalan Ninjaku, kata-kata Naruto tersebut kembali viral setelah dipopulerkan dan menjadi tagline kampanye oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Jurus, Jalan Ninjaku, tersebut rupanya benar-benar dipraktekkan oleh Kaisang yang langsung didapuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI,
periode 2023 hingga 2028, 2 hari setelah menyatakan diri bergabung ke partai berlambang bunga mawar putih tersebut. Kaisang mengatakan, terjun ke politik merupakan cara terbaik bagi generasi muda untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dia menyebut politik sebagai jalan ninja, sehingga generasi muda bisa ikut terlibat aktif. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalahkan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita, ujar Kaisang, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023 lalu. Politik, jalan ninjaku, tersebut rupanya tidak hanya dipraktekkan oleh Kaisang, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga menjalankan jurus yang sama. Wali kota Solo ini juga mengeluarkan jurus, jalan ninjaku, untuk mendapatkan tiket cawapres di Pilpres 2024. Di tengah pro dan kontra yang mengiringi keputusan politik dua putra Jokowi tersebut, sepertinya Gibran dan Kaisang tidak akan pernah menarik kata-katanya karena bagi mereka itulah jalan ninja untuk mencapai karir seperti sang ayah. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.